Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyaza Anwin Ahlul Masjidah dari kelas 4D4 Teknik Elektronika A dengan NRP 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Studi pada Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta dampaknya terhadap kualitas kerja di rumah sakit. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan di lingkungan pekerjaan. Salah satunya adalah di lingkungan rumah sakit. Mengingat rumah sakit merupakan unit kerja yang kompleks, K3 memiliki tujuan untuk mengurangi kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian terhadap manusia sehingga kesehatan dan keselamatan mereka menjadi terjamin. K3 tidak pernah terlepas dengan yang namanya Sistem Manajemen K3 atau biasa disebut dengan SMK3. SMK3 di rumah sakit diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2016. Berdasarkan data dari Occupational Safety and Health Association, kecelakaan kerja yang terjadi didapatkan rata-rata sebesar 10.000 kejadian, dengan angka kejadian paling tinggi ada pada pekerja rumah sakit, dengan jumlah rata-rata 500 kejadian per hari, yang diikuti oleh pekerja konstruksi dengan rata-rata 380 kasus per hari, manufaktur dengan rata-rata 350 kasus per hari, dan yang paling kecil adalah industri rumah tangga dengan rata-rata tingkat kejadian 300 kejadian per hari. Kecelakaan kerja yang terjadi di rumah sakit bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pekerja yang kurang kompeten, kurangnya kesadaran akan pentingnya K3, kurangnya motivasi pada pekerja, dan lemahnya pelaksanaan manajemen K3 di rumah sakit tersebut. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur review, yaitu dengan mengumpulkan kemudian menganalisis antara satu referensi dengan referensi lainnya yang didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku teks, dan e-book. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain, yang pertama adalah menganalisa secara sederhana masalah K3 yang ada di rumah sakit. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara penerapan sistem manajemen K3 dengan kualitas kerja rumah sakit. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah memahami bahaya dan risiko pekerjaan yang ada di rumah sakit dan memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan di rumah sakit. Selain itu, terdapat pula beberapa batasan masalah antara lain. Yang pertama adalah penelitian hanya mencakup ruang lingkup rumah sakit. Dan yang kedua adalah penelitian hanya berfokus pada sistem manajemen K3 rumah sakit. Peraturan perundang-undangan yang mengatur K3 di Indonesia. K3 di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan, yaitu yang pertama adalah Pasal 5, 20, dan 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 86, 87 Paragraf 5 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan yang keempat adalah peraturan pelaksanaan yang terdiri dari peraturan khusus, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sistem manajemen K3. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dalam penerapan SMK3, ada beberapa pedoman SMK3 di Indonesia, yaitu yang pertama, komitmen dan kebijakan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah peninjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Dalam Senars 2017 pada bab 3 subbab 4 mengenai manajemen fasilitas dan keselamatan atau disebut dengan MFK, rumah sakit diminta untuk menyusun program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang mencakup 6 bidang, yaitu yang pertama adalah keselamatan dan keamanan. Yang kedua, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya. Yang ketiga, manajemen penanggulangan bencana. Yang keempat, sistem proteksi kebakaran. Yang kelima, peralatan medis. Dan yang keenam adalah sistem penunjang. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan kerugian bagi pasien, pengunjung, dan staf rumah sakit. Penelitian yang dilakukan beberapa negara menunjukkan bahwa rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang berbahaya dan beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan dan keselamatan kerja akibat dari pekerjaannya.
Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, tren kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 123.041 kasus, 2018 173.105 kasus, 2019 114.000 kasus, dan 2020 sebesar 177.000 kasus. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebesar 11,6 sampai 17,4% dari 150 juta orang dewasa di Indonesia mengalami gangguan mental emosional atau gangguan kesehatan jiwa berupa stres yang disebabkan oleh kerja. Adanya gangguan psikologis pada pekerja berpotensi bisa menurunkan motivasi para pekerja, sehingga penerapan budaya K3 menjadi kurang maksimal. Data hasil capaian rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi nasional yang berasal dari laporan Komisi Akreditasi Rumah Sakit per 31 Desember 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 1.481 rumah sakit telah terakreditasi nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terutama di rumah sakit yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut bisa diakibatkan karena kurangnya kesadaran dari para pekerja mengenai pentingnya SMK 3. Selain itu juga bisa disebabkan karena kurangnya motivasi para pekerja saat menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut bisa disebabkan karena kondisi psikologis yang kurang memadai. Salmawati dalam jurnalnya menyebutkan bahwa antara penerapan SMK 3 di rumah sakit dengan stres kerja menunjukkan korelasi yang relatif rendah. Dari data pendukung di atas juga menunjukkan bahwa antara data kecelakaan dari data tahun ke tahun dengan tingkat stres tidak ada korelasi yang signifikan. Jumlah akreditasi rumah sakit nasional juga tiap tahun cenderung naik. Namun, Purba dalam jurnalnya menyatakan bahwa perawat berpendapat bahwa akreditasi mendorong perawat untuk lebih memperhatikan upaya keselamatan pasien di rumah sakit. Di antaranya adalah penerapan standar operasional prosedur yang lebih baik dalam upaya pencegahan infeksi, mobilisasi pasien, dan asuhan keperawatan. Penerapan budaya SMK 3 tersebut, jika berjalan baik, nanti dampaknya juga pada meningkatnya nilai akreditasi dari rumah sakit tersebut. Mengingat K3RS juga mulai mendapat perhatian yang serius dari manajemen rumah sakit sejak diberlakukannya sistem akreditasi rumah sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit. Dari berbagai referensi tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan budaya SMK 3 yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di rumah sakit bisa meningkatkan kinerja dari pekerja rumah sakit, terutama tenaga kesehatan. Tidak adanya korelasi yang signifikan antara jumlah kecelakaan dengan tingkat stres bisa disebabkan dikarenakan di data tersebut merupakan data pekerja secara keseluruhan, sehingga membuat perbandingan menjadi kurang akurat. Jika semua pihak turut menerapkan budaya SMK 3 di rumah sakit, maka akan terciptanya mobilitas yang optimal di lingkungan kerja tersebut. Dampaknya, kinerja para pekerja akan meningkat, sehingga juga bisa meningkatkan nilai pada saat akreditasi rumah sakit. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen rumah sakit yang berkesinambungan akan bisa menjamin keefektifan dan kesesuaian dalam mencapai kebijakan, komitmen, dan tujuan dari K3. Maka dari itu, suatu instansi termasuk instansi kesehatan harus bertanggung jawab dalam mematuhi semua peraturan dan undang-undang. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SMK 3RS penting untuk meningkatkan lingkungan kerja rumah sakit yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi para pekerja pasien maupun pengunjung. Salah satu dampak positif yang didapatkan dari penerapan budaya SMK 3 di rumah sakit adalah meningkatnya nilai akreditasi bagi rumah sakit, sehingga pelayanan menjadi meningkat dan keselamatan pasien lebih terjamin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. No safety, no injury. No safety, no injury. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.